Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dengan nomor induk 4414190002 dari kelas Pendidikan Kimia B, jurusan Kimia dengan program studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum anorganik 2, modul 3, yaitu ekstraksi alumina dari tanah merah, yaitu proses pembuatan aluminium. Pembuatan aluminium terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu proses Bayer yang merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Dan tahap kedua yaitu proses Hall-Héroult yang merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Proses Bayer. Biji bauksit mengandung 50–60% Al2O3 yang bercampur dengan zat-zat pengotor terutama Fe2O3 dan SiO2. Untuk memisahkan Al2O3 dari zat-zat yang tidak dikehendaki, kita manfaatkan sifat amfoter dari Al2O3. Tahapan dalam proses Bayer yaitu yang pertama, biji bauksit diambil dari tambang. Lalu biji bauksit tersebut dihancurkan atau dihaluskan secara mekanik. Kemudian imperatis atau pengotor dihilangkan dengan cara memanaskan serbuk bauksit dalam udara sehingga logam-logam lain teroksidasi. Misalnya besi teroksidasi menjadi Fe2O3. Kemudian serbuk biji yang telah dipanaskan direaksikan dengan soda kaustik atau larutan natrium hidroksida atau NaOH pekat dan diproses di pabrik penggilingan untuk menghasilkan lumpur atau suspensi berair yang mengandung partikel-partikel biji yang sangat halus. Kemudian, suspensi berair tadi dipompa ke digester, yaitu sebuah tangki yang berfungsi seperti panci presto. Larutan ini diproses pada suhu dan tekanan yang tinggi untuk melarutkan aluminium dan biji. Larutan dipanaskan sampai 230 sampai 520 derajat Fahrenheit atau dengan 110 sampai 270 derajat Celcius dan dengan tekanan 50 lb atau dalam 2 atau 340 kPa. Kondisi ini dilakukan selama sekitar setengah jam atau hingga beberapa jam. Pada prosesnya, penambahan NaOH ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh senyawa aluminium yang terkandung itu terlarut. Proses ini akan memisahkan biji dari kotoran yang tidak larut seperti senyawa silika, besi, dan titanium. Kemudian, larutan panas dilewatkan melalui serangkaian tangki. Kemudian, larutan dipompa ke dalam tangki pengendapan. Larutan SiO3 2- dan AlOH 4 kali min akan ditampung. Ketika suspensi berair berada di dalam tangki ini, pengotor yang tidak larut dalam NaOH akan mengendap di bawah tangki. Residu yang biasa disebut dengan red mud atau lumpur merah yang terakumulasi di dasar tangki terdiri dari pasir halus, oksida besi, dan oksida dari unsur lain seperti titanium. Al2O3 dan SiO2 akan larut, sedangkan Fe2O3 dan pengotor lainnya tidak larut atau mengendap. Di sini ada reaksinya, yaitu Al2O3 ditambah dengan 2OH- ditambah dengan 3H2O menghasilkan 2AlOH 4 kali min. Dan SiO2 ditambah dengan 2OH- menghasilkan SiO3 2- ditambah dengan H2O. Tahapan selanjutnya yaitu setelah pengotor telah diendapkan, masih ada larutan yang tersisa atau filtrat yang kemudian dipompa melalui serangkaian filter atau penyaring. Setiap partikel-partikel halus dari pengotor yang masih ada dalam larutan juga akan tersaring. Kemudian, larutan yang telah disaring akan dipompa melalui serangkaian tangki pengendapan. Lalu, larutan itu kemudian direaksikan dengan asam encer, yaitu larutan HCl. Ion silikat tetap larut, sedangkan ion aluminat akan diendapkan sebagai AlOH 3 kali. Dengan reaksi AlO2- ditambah H+,
menghasilkan AlOH 3 kali. Atau dengan cara dialirkan CO2 ke dalam larutan tersebut sehingga ion aluminat akan diendapkan sebagai AlOH 3 kali. Dengan reaksi AlO2- ditambah CO2 menghasilkan AlOH 3 kali. Tahapan selanjutnya itu endapan kristal atau AlOH 3 kali mengendap di bagian bawah tangki, sedangkan SiO3 2- tetap larut. Kemudian endapan AlOH 3 kali disaring dan diambil. Setelah itu, setelah dicuci, endapan AlOH 3 kali dipindahkan ke pengering untuk dilakukan proses kalsinasi atau pemanasan untuk melepaskan molekul air yang secara kimiawi terikat pada molekul alumina. Suhu 2000 derajat Fahrenheit atau 1100 derajat Celcius akan mendorong lepasnya molekul air, sehingga hanya tinggal kristal alumina anhidrat. Setelah meninggalkan tungku pengering, kristal akan melewati pendingin. Setelah itu, maka terbentuklah serbuk Al2O3 murni atau korundum dengan reaksi A2AlOH 3 kali menghasilkan Al2O3 ditambah 3H2O. Selanjutnya itu proses Hall-Héroult. Setelah diperoleh Al2O3 murni tadi, maka proses selanjutnya adalah elektrolisis leburan Al2O3. Pada elektrolisis ini, Al2O3 ini dicampurkan dengan CaF2 dan 2-8% kriolit atau Na3AlF6 yang berfungsi untuk menurunkan titik lebur Al2O3 atau titik lebur Al2O3 murni mencapai 2000 derajat Celcius. Campuran tersebut akan melebur pada suhu antara 850 sampai 950 derajat Celcius. Anoda dan katodenya terbuat dari grafit. Reaksi yang terjadi sebagai berikut, yaitu Al2O3 menghasilkan 2Al3+ ditambah dengan 3O2-. Anodenya atau plus yaitu 3O2- menghasilkan 3/2O2 ditambah dengan 6 elektron min. Sedangkan katodenya yaitu 2Al3+ ditambah 6 elektron min menghasilkan 2Al. Untuk reaksi sel yaitu 2Al3+ ditambah 3O2- menghasilkan 2Al ditambah 3/2O2. Peleburan alumina menjadi aluminium logam terjadi dalam tong baja yang disebut dengan pot reduksi atau sel elektrolisis. Bagian bawah pot dilapisi dengan karbon yang bertindak sebagai suatu elektrod atau konduktor arus listrik dari sistem. Secara umum pada proses ini, leburan alumina dielektrolisis di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit, kriolit, dan CaF2 di dalam pot, di mana pada pot tersebut terikat serangkaian batang karbon di bagian atas pot sebagai katoda. Karbon anoda berada di bagian bawah pot sebagian lapisan pot, sedangkan aliran arus kuat 5-10 volt antara anoda dan katodanya. Proses elektrolisis terjadi, tetapi arus listrik dapat diperbesar sesuai keperluan seperti dalam keperluan industri. Alumina mengalami pemutusan ikatan akibat elektrolisis. Lelehan aluminium akan menuju ke bawah pot, yang secara berkala akan ditampung menuju cetakan terbentuk silinder dan lempengan. Masing-masing pot dapat menghasilkan 66.000 sampai 110.000 ton aluminium per tahun. Secara umum, 4 ton bauksit akan menghasilkan 2 ton alumina, yang nantinya akan menghasilkan 1 ton aluminium. Tahapan proses Hall-Héroult adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di dalam pot reduksi atau sel elektrolisis, kristal alumina dilarutkan dalam pelarut lelehan kriolit atau Na3AlF4 cair dan CaF2 pada suhu 1760 sampai 1780 derajat Fahrenheit atau
960 sampai 970 derajat Celcius untuk membentuk suatu larutan elektrolit yang akan menghantarkan listrik dari batang karbon atau katoda menuju lapisan karbon atau anoda. Sebuah arus searah atau 5-10 volt dan 100.000 sampai 230.000 ampere dilewatkan melalui larutan. Reaksi yang dihasilkan akan memecah ikatan antara aluminium dan atom oksigen dalam molekul alumina. Oksigen yang dilepaskan tertarik ke batang karbon di mana ia membentuk karbon dioksida. Atom-atom aluminium dibebaskan dan mengendap di bagian bawah pot sebagai logam cair. Proses peleburan dilanjutkan dengan penambahan alumina pada larutan kriolit untuk menggantikan senyawa yang terdekomposisi. Arus listrik konstan tetap dialirkan. Panas yang berasal dari aliran listrik menjaga isi pot tetap berada pada keadaan cair. Lelehan aluminium murni terkumpul di bawah pot. Kemudian, lelehan yang sudah terkumpul ini dipindahkan ke tungku penyimpanan dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan sebagai batang atau lempengan. Kemudian, ketika logam diisi ke dalam cetakan, bagian luar cetakan didinginkan dengan air yang menyebabkan aluminium menjadi padat. Selanjutnya yaitu logam murni yang padat dapat dibentuk dengan penggergajian sesuai dengan kebutuhan. Dengan proses Hall-Héroult ini, aluminium diproduksi secara massal dan murah. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.